Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Ramadan yang berprogram ini, tausiah disampaikan oleh Syekh Buya Faisal Sinambela, BED, SHI FPD. Bapak Ibu, kami berdoakan masanya kami dari Administrakan Masjid Saksi sudah siap untuk menerima baik itu zakat fitrah Bapak Ibu ataupun zakat harta Bapak Ibu. Makin cepat Bapak Ibu berikan kepada kami, akan makin cepat pula akan berikan kepada yang mustahak menerimanya. Dan pada malam hari ini, malam yang ke-25, kita juga masih melaksanakan yang kita sholat tahajud secara bersama dan makan sahur secara berjamaah. Adapun imam sholat tahajud pada malam hari ini Bapak Ustaz Muhammad Azroni, psikolog SPD Al-Hafiz. Kepada Bapak Ustaz Buya Faisal, Bapak Al-Masrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bersyukur kepada Allah, kemudian salat dan salam sama-sama kita ucapkan kepada Nabi Rasul junjungan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi, berkau Bapak, Ibu dan guru kami, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah asar dari sahabat yang bernama Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man arada dunya wasdaruha ala al-akhirah aqalahu Allah bi sitri aqabat. Barang siapa lebih menginginkan dunia daripada dia memilih akhirat, Allah akan memberikan hukuman baginya dengan 6 hukuman. Salah satu dunia, 3 hukuman diberikan di dunia, wasalah fil akhirah, dan 3 akan diberikan di akhirat. Amma salat allati hiya fid dunya, ada 3 hukuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada dia selama dunia. Fa asala laisa fa amala laisa lahu muntaha. Dia akan ditanamkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya terlalu banyak anak-anak, terlalu banyak hayalan. Sebab ketika kita memilih dunia ini menjadi tempat bersenang-senang, tentu apapun yang kita buat yang berhubungan semuanya pasti untuk dunia. Kadang-kadang lupa kita bahwasanya hidup dalam dunia ini hanya persinggahan, sebentar. Orang singgah macam sholat zuhur kembali, sholat zuhur ini singgah kita sholat zuhur selesai, kita akan kembali dengan aktivitas yang masing-masing diperlukan. Begitu juga manusia pada dunia ini yang semata-mata menjadi tujuan dia pasti akan terlalu banyak anak-anak, sehingga anak-anak yang dia buat tadi itu membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita berbicara masalah ulul akal, kata Allah Subhanahu wa taala, wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabli wa qala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah kamu mau seperti ahli kitab yang terlalu banyak amal-amal, terlalu banyak angan-angan, sehingga mereka akan tertutup hati mereka, dan pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang fasik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh memikirkan dunia, tapi jangan lupa kita
untuk akhirat. Kata Allah, "Wa tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupakan nasibmu, jangan kau lupakan pekerjaanmu dalam dunia ini. Artinya silakan bekerja, silakan berusaha. Tapi ingat, setelah dunia ini ada kematian yang menunggu kita, dan setelah kematian ada kehidupan yang akan kita jalani, dan kehidupan yang kita jalani tadi bagaimana kita menjalani hidup dalam dunia ini, itulah yang akan kita hadapi nanti di kehidupan selanjutnya. Makanya ketika kita pilih dunia ini, yakinlah dunia ini pasti akan tak habis-habis untuk kita jalani. Dapat kita kereta, ondak mobil, dapat kita mobil, ondak pesawat, atau ondak kita pesawat, semua habis. Ya, penghabisan kadang-kadang nang tak sabahan aku awas, all fungsi walau 70 awal riba. Padahal bukan mudah itu, aku tak tahu sekali. Cuma kalau dari awal 270 T itu, kalau dibeli yang ukuran semua yang bisa terjemahin, jauh-jauh ini. Itulah tadi pikiran yang tak salah seperti dipikirkan. Kalau pikir-pikirkan, aku pun aku bilang gitu. Dua ya. Pasti tindak, walaupun tidak tindak, pasti dosa juga berpikir. Berayat itu seolah-olah tubuh itu berpikir 270 T, kalau dihabiskan satu yang kecuali 80 tahun atau 70 tahun bawa haji, kita tahu pula. Itu dalam awal. Kalau dalam awal, habis amal kita, habis pekerjaan kita, ketika dunia ini, itu saja yang kita pikirkan. Jangan pikirkan orang lain tentang dunia ini, tapi pikirkanlah nasib kita, bagaimana dunia ini tidak menjadi tujuan kita, tapi akhirat ini menjadi tujuan kita selama kita hidup dalam dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa hirsul ghalibun laisa lahu qana'ah. Artinya selalu memiliki rasa tamak untuk masalah dunia dan tidak memiliki sifat qanaah di dalam diri. Qanaah ini meyakini itulah yang sudah terbaik bagi dia diberikan Allah, itulah qanaah. Ya, makanya pembagian dunia ini tak bisa kita pikirkan bagaimana Allah itu seolah-olah ada samping. Tapi menerimalah itu dengan apa yang diberikan Allah, itulah yang kita kembali. Dan itulah memang seharusnya kalau memang orang yang tinggi bersama diri tak pikirkan ini. Ya, dia selalu menganggap semuanya ini kurang. Bahkan rasa tomah itu datang, ada tomah ini apa? Tomah ini mana? Ada dari kira itu hapus. Semuanya dari tomah ini. Saat dia tak penting punya orang, namun penting dia itu lagi. Apanya kalau kita kan pandanya puasa itu jangan puasa itu macam puasa moni. Semua puasa moni itu kan. Puasa moni itu kalau itu makan. Semua apa tangan-tangannya itu dari pokoknya. Orang yang bawa aku begitu juga. Semua orang berjualan di pokoknya itu makan sekarang habis itu buang dari semua. Itulah puasa moni. Padahal puasa itu harusnya membuat diri kita semakin tahu ini merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tahu yang boleh yang akan diberikan. Waktu Ustaz bilang beri banyak kalau tak jual waktu terus ada tersian. Setiap pula orang beri banyak tidak ada begitu. Kalau pulau tak beri banyak, kalau memang tak habis itu masuk kasihkan ke orang. Begitu paham makna. Jadi sifat orang yang mementingkan dunia tadi pasti koma sama dunia, tak akan dipentingkan orang. Dia pasti akan memikirkan kepentingan dia sama-sama. Dengan kepentingan dia, Tuhan dia, orang lain tak boleh pikirkan. Itu toma dengan dirinya, dia pasti akan mendapatkan balasan dunia seperti yang dikatakan Imam Al-Hasan al-Basri. Makanya dari itu ketika dunia ini menjadi sandaran kita, pasti semua manusia ini harus begitu bangga. Padahal manusia ini adalah tempat kita juga untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Untuk orang-orang yang kuat tadi, "Wa innahu li hubbil khairi lasyadid."
Untuk orang-orang yang bahwa ada selalu cinta kepada dunia itu adalah syadid, dengan cinta yang sungguh sangat bosan. Artinya cintanya kepada dunia sehingga dia takut kehilangan apa yang ada di dalam dunia. Ya, penghabisannya ketika dapat Tuhan, orang dapat Tuhan misi dia bunuh misi juga itu sudah Tuhan ini. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yukaffiru ibnu Adam, wa yukaffiru ma'ahu ithnan." Dibesarkan Allah Subhanahu Wa Taala anak dan menjadi murka kepada Adam disebabkan dua hal, hubbul mal wa tulul umur. Anak-anak itu menjadi sombong dengan dua hal, selalu punya cinta kepada dunia dan selalu merasa panjang umur, tulul umur. Ya, tak tahu kita umur kita ini kapan semestinya kita masuk di ajusan. Umur kita tidak masuk seolah-olah Allah memanjangkan umur kita. Walaupun kita selalu berdoa Allahumma tawwil umurana akan berubah gitu. Cuma pada tawwil umurana itu diberikan keberkahan dan umur yang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena batas umur sudah ada itu janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hubungan yang ketiga diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, akhadha minhu halawat ibadah. Diambil Allah dari dirinya rasa nikmat untuk beribadah. Bagaimana diambil Allah rasa nikmat beribadah? Senantiasa merasa berisasa jadi fokus beribadah. Aduh saya jangan dari kegiatan dari luar. Kalau dari dalam video, kalau sudah banyak ngasih tinggal duduk bersama kalau tadi itu ada itu terkait kapal mengaku. Apalah mengaku turun itu. Tahu bila itu. Ada saja berisahnya. Akhadha minhu halawat ibadah. Diambil Allah masuk ke ibadah beribadah. Jadi kalau saya dalam ini salat tahajud berjamaah. Kalau orang yang tidak menikmati ibadah, lalu pada syarat imam dengan bersasar dulu. Cuma jangan pula mengatakan dia jadi imam mengulang hafalan dari pikiran di bawah lagi. Ini melibatkan sosok sendiri. Sosok sendiri itu bagaimana? Dia biasanya dia tampaknya hebat dengan hafalan orang teknikan. Mulai dari begini ke dia sampai begini ke arah dia. Karena bisa kita melakukan paling gitu. Ya. Tapi di satu sisi jangan juga kita pula perkaulan panjang. Apa ini panjang ayat ini jangan pula kita menjadi masalah. Tidak. Cuma kalau bisa ayat lagi kita juga kata ini bang. Dan kalau bang ini agak-agak aku ini bang pula ada. Jadi kalau juga kalau orang sudah melakukan ibadah berjalan menjadi nikmat dia tidak tahu. Nikmat dia orang tak tahu. Inilah cara menjadikan aku beribadah ini memang agak cemana juga. Pertama Al-Quran ini kan bahasa Arab, itu tak paham dengan ayat. Ya, nanti kita tahu soal pas dia itu ada, pas dia sama kesitulah. Tapi kalau orang yang betul-betul menikmati ayat itu tadi, dia tak akan terada ada cara pun. Tak semua itu bisa begitu. Apalagi itu ditanya kalian, usahakan melawan dewasa. Apa yang pun itu kalah, pasti banyak kan? Begitu. Jadi orang yang merasa dunia ini tempat dia pasti akan dicabut Allah kenikmatan dia untuk beribadah selama dia hidup dalam dunia. Makanya jangan pernah gelisah dengan apapun, apalagi dalam waktu beribadah. Kemudian untuk hubungan selanjutnya di akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala dari Hasan Al-Basri mengatakan, wa amma alladhi fil akhirah, tiga yang akan didapatkan hukuman selama di akhirat, fahulul yaumal qiyamah, dia pasti akan merasa takut tentang hari kiamat. Ya, pasti dia akan merasa umurnya pasti akan dia merasa dengan umur yang selalu hidup dalam dunia ini pasti akan disiksa Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Padahal memang sepantasnya Allah Subhanahu Wa Taala memang memberikan segala sesuatu ketika ada manusia yang betul-betul jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala,
فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بإحسان ما كانوا يعملون. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang betul-betul melihatkan dirinya untuk hari kiamat. Ajruhum ihsan bima kanu ya'malun. Allah akan memberikan semua pahala, semua kebaikan selama dia hidup di dalam dunia ini. Makanya jangan pernah merasa hidup kita ini tidak dinilai Allah Subhanahu wa taala dari ibadah yang kita lakukan. Walaupun ada yang menganggap ibadah-ibadah ini tadi tidak diterima Allah, baru menjadi bid'ah segala macam, inilah kadang-kadang jadi masalah. Itu sama kita pun bersihkan sementara ada kewajiban yang lain pun membalon. Ya, kewajiban yang tak boleh kewajiban orang dan bahkan dibawa pulang wasul itu pun akan jadi masalah. Ini kan sekarang lagi jadi masalah pembahasan. Sebenarnya tak boleh dibahas. Pemimpin membahas tak boleh dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ dikatakan bahwasanya Rasul itu iktikaf memakai tenda. Jadi memakai tenda ini pertama pasti memuaskan. Kemudian yang kedua dibiasakan pula, disuruh untuk membiasakan kita ini kalau dari iktikaf pakai tenda, membawa tenda masing-masing. Kalau sempat seperti yang dalam saksi ini, sudah macam kamu kali itu sudah. Alasannya Rasulullah keluar dari dalam tenda. Setahu saya Rasulullah rumahnya bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Itulah kebutuhan Rasul sekarang. Rasul ini kan tidak di situ keluar. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah sholat di sisi Aisyah sampai Rasul. Saking dosa belah tempat imam itu dengan jendela Rasulullah SAW. Kalau anda tidur di masjid, pada waktu besok pun paling nomor ada kan bawa tenda saya, ada kan bawa tenda dulu. Udah tenda saya, pas kalian anda tahajud kamu, sudah pulang tenda masih tenda. Jangan membuat sesuatu yang di luar dari kebiasaan dan itu menyusahkan orang lain dengan apa yang kita buat. Kalau kamu tidak iktikaf, silakan iktikaf. Walaupun iktikaf itu sendirian boleh, tapi biasanya kalau sudah beribadah iktikaf sendirian, musuh kita dalam perhitungan itu mengantuk. Ya, salamkan berjamaah, sholat tahajud awal mengantuk, apalagi sendirian, tak pasti. Saya cek ini. Makanya kita itu kan pertama membaca Al-Quran. Ya, sebelum membaca Al-Quran maka orang tak mengantuk. Begitu auzu 5 ayat apa yang mulai dengan sholat. Tadi sehat bapak tadi. Begitu auzu alif lam mim baca 5 ayat atas mulailah. Malam-malam tak tersalah awal surga dari pun bukan ayat saking mengantuk. Itulah memang godaan yang dibuat yang dibuat setan seluruh manusia. Musuh setan itu manusia supaya jangan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan kepala digodain dengan keadaan yang ada di dunia sebesar. Aku dengan di sini itulah tetap berikut dan jangan jadi masalah sama diri itu. Jangan jadi pembahasan Ustaz bagaimana itu tahajud kalau kita pernah pakai tenda itu mah kamu kan tahu sama tenda. Yang selain itu Allah kalau kamu pernah biasa pakai tenda. Kemudian yang kedua yang Allah menjadikan nanti adalah Yaumul Qiyamati wal Hisab Syarif. Nanti di hari kiamat dia sangat takut dengan hisab yang sungguh sangat pedih diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam diri. Tak ada kedatangan dan tak takut hisab Allah. Semuanya kita ini takut akan hisab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, ukuran hisab tadi, "Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hisaba." Cukuplah bacalah dengan kitab yaitu Al-Quran dan itulah akan menjadi pelindungmu di hari akhirat dan akan menjadi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu pun bisa menjadi syafaat bagi kita ketika kita hidup di dalam dunia ini. Makanya banyak-banyak membaca Al-Quran.
Kemudian yang terakhir, hisab diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia nanti di hari pembalasan wal hasratut thawilah, yaitu selalu menganggap kesenangan itu sungguh sangat panjang. Kata Allah di dalam Al-Quran, inna minal mujrimina muntakimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman bagi orang-orang yang berdosa. Pendeknya itu semua pasti akan membawa dosa ketika kita hidup dalam dunia. Dan dosa yang dikeluarkan tadi bisa dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini. Kalau kita tengok dunia ini, rumusnya hanya satu. Innamal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya manusia itu adalah kehidupan yang senda gurau dan kesenangan yang menipu. Hari ini kita tengok orang bermusuhan, besok orang kita tengok berkawan. Hari ini kita tengok orang kita elok, besok orang kita elok. Hari ini kita tengok hati buka, besok sudah duduk bersama. Itulah dunia yang kita pertontonkan saat ini, dan jangan pernah jadi masalah sama kita. Apapun kondisi dunia ini, tetaplah bagaimana kita harus doakan sama Allah. Itu jauh lebih penting kita pikirkan daripada dunia yang hendak kita tinggalkan. Kenapa? Kalau dunia ini pasti kita tinggalkan dan kita bawa selalu hidup dalam dunia ini adalah amal ibadah masing-masing. Dan kita wujudkan selama kita hidup dalam dunia. Boleh menengok amal ibadah orang, tapi kita jadi semangat sendiri. Maka itu begitu dah ada 10 juz. Aku mana saja jadi semangat. Boleh menengok amalan orang dengan segala macam, tapi bukan menjadi kode sama kita, tapi membuat kita semakin dekat dengan Allah melalui amalan orang yang kita tengok tadi. Dan intinya amalan yang kita perlukan saat ini itulah yang kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita sebentar lagi, jangan sia-siakan kesempatan yang sebentar lagi, karena tak tahu kita entah sampai tak tidak gitu ini sampai Ramadan. Jangan pernah kita memikirkan air. Ya. Kalau tidak 29 30 lah kosong. Jangan pernah memikirkan itu. Ya. Jangan pernah kalau tak 29, 30, orang 31 jangan kali-kali. Mungkin kita tak perlu berarti. Ada pula lagi yang 32, ada pula lagi sebelum 29 ada juga. Ini di luar dari apa yang biasa diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa itu dalam 1 bulan syuhur. Mana syuhur itu kalau tidak 29, 30. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan Syamsiah. Itu hanya kalau tidak 29, tidak. Kalau tidak 29, 30. Nah, kalau 21 sedekah, itu lain lagi. Itu tidak lagi sabina, tidak boleh orang kipir. Dari mana kita dengar kalau tak tahu awak tunggu saja keputusan kami yang sama. Dan para orang teman-teman yang tak mau jual biasa orang beristirahat dengan istirahat kehidupan orang itu jangan pernah awak sok pandai beristighfar. Itu urusan kita pesan. Itu ini hanya mengikut dengan apa yang sudah ada. Selagi memang elok itu ikuti. Makanya di masa itu kan ada Spanyol, ada gambar kemenak, ada gambar wali kota, ada tulisan juga. Taatikan Allah, taatikan Rasul dan pemimpin. Cuma di situ saja dipotong. Ya. Padahal Allah itu hati Allah, hati Rasul. Ya. Allah tidak menyuruh hati ulil amri. Tapi Allah bilang taatikan Allah, taatikan Rasul. Ini sudah qat'iyah, ini sudah mutlak, tidak ada sanksinya gitu lagi. Tapi ulil amri pemimpin, Allah tidak meletakkan atimu ulil amri, tidak. Yang diletakkan Allah wa ulil amri. Artinya mau di situ kalau seandainya pemimpin atau siapa yang paling tinggi dalam bangsa Indonesia ini selama perintahnya membuat itu jauh dari Allah, itu
tinggalkan. Itulah maknanya taati kamu Allah, taati kamu Rasul, dan taati kamu pemimpin. Bukan taati dan pemimpin, begitu artinya. Ya, taati Allah wa taati Rasul wa ulil amri minkum. Menaati Allah, menaati Rasul itu wajib hukumnya. Menaati pemimpin selama tidak membuat itu jauh dari Allah dan Rasul, inilah yang hendak kita ikuti. Selama dekat ikuti, selama jauh dari Allah dan Rasul silakan ikuti. Begitu maknanya. Artinya betul-betulnya semua dalam dunia ini kita berharap lebih baik dan ayat Allah tidak akan pernah berbohong. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan menunjukkan negeri itu aman, tenang. Ya, aman dan tenang ini kan masing-masing. Orang yang berduit aman tadi, orang tak berduit tak aman. Ya, tenang ini memang tak ada ketenangan. Gimana tak ada ketenangan? Memang kita begitu kan orang yang aware, tapi dia bilang begitu kaloris. Dari soal pula, tak ada lama. Orang ada yang mengawalkan orang pokoknya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul pasti akan diberikan Allah ketenangan. Kemudiannya kalau tidak tenang, doa Allah, doa Rasul, pasti tenang hidupnya dari dunia ini maupun dalam akhirat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dengan teman hari ini, membuat kita semakin bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع عبادتنا في شهر رمضان يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. تقبل الله منكم وبإحسانكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله صل على